5 jurusan sepi peminat. Kalau yang populer mah udah basi ya guys. Kedokteran lah, hukum lah. Kalau penasaran sama videonya bisa tonton video yang ini. Tapi gimana kalau jurusan yang peminatnya sedikit? Pertama, sastra daerah, terutama sastra Jawa. Menurut data SNBT dan SNBP tahun 2025, sastra Jawa di UI, UGM, dan lainnya sepi peminat. Cuma ada sekitar 45-190 orang aja yang minat sama jurusan ini. Alasannya, karena kurang populer, guys. Dan siswa juga udah punya pikiran, kalau masuk jurusan ini mau kerja apa ya? Padahal prospek kerjanya lumayan loh. Lo bisa jadi dosen, penulis, kerja di lembaga kebudayaan dan pariwisata, atau jadi pekerja di museum dan arsip budaya. 2. Sastra Rusia. Menurut data UI dan UGM, peminat dari jurusan ini sekitar 130-150 orangan aja. Soalnya mereka kalah sama sastra lain yang lebih populer, seperti sastra Inggris. Dan siswa juga berpikir soal prospek kerja mereka setelah lulus yang terbatas. Tapi sebenarnya kerjaannya jelas kok. Lu bisa jadi penerjemah, dosen, pegawai multinasional Rusia, staf diplomatik, atau jadi penulis. 3. Fisika. Peminatnya hanya sekitar 130-200 orang di UI dan UGM. Wajar sih, siswa pasti berpikir mata kuliah yang akan diajarkan bakal sulit dan rumit. Jadi, kalau lu emang gak ada passion sama jurusan ini, bakalan sulit. Lalu sistem pendidikannya yang banyak banget hafalan, makin bikin siswa gak tertarik sama jurusan ini. Tapi kalau lu adalah salah satu siswa yang suka sama fisika, setelah lulus, lu bisa kerja sebagai peneliti di lembaga riset dan pengembangan, analisis dan ilmuwan data, insinyur teknologi, elektronika, telekomunikasi, dosen, atau jadi ahli di laboratorium dan perusahaan manufaktur teknologi. 4. Pendidikan teknik elektronika. Menurut beberapa universitas yang menyediakan jurusan tersebut, seperti UNY dan UIN Bandung, peminat jurusan hanya sekitar 25-50 saja. Jangan samain jurusan ini sama teknik elektro ya guys. Kalau pendidikan teknik elektronika lebih ke vokasi, dan banyak siswa yang menganggapnya tidak seprospek sarjana. Mereka lebih milih sarjana daripada vokasi, tapi banyak banget yang salah sangka. Sebenarnya lulusan jurusan ini juga punya prospek kerja yang luas dan gaji yang gak kalah dari sarjana. Sayangnya belum banyak sosialisasi, informasi, maupun pemahaman peluang karir. 5. Pengelolaan usaha rekreasi. Jurusan vokasi yang paling rendah peminatnya. Hanya tercatat sekitar 20 orang peminat di UNY. Wajar sih karena jurusan ini memang baru dan cuma tersedia di beberapa PTN aja. Ditambah sosialisasi mengenai prospek kerjanya yang masih kurang. Namun peluang kerjanya cukup baik. Kalau lu suka sama industri pariwisata, ini jurusan yang cocok banget sama lu karena pariwisata di Bandung masih terus berkembang. Lu bisa jadi manajer atau staf wisata rekreasi, event organizer kegiatan pariwisata, konsultan, dan analisis pasar wisata, serta pegawai dinas pariwisata. Sebenarnya masih banyak lagi jurusan yang sepi peminat, misalnya kayak sastra Prancis, Jerman, mikrobiologi pertanian, dan ilmu tanah. Alasan utama kurangnya peminat di jurusan tersebut adalah karena kurangnya sosialisasi prospek kerja, ketersediaan jurusan di perguruan tinggi, dan tingkat kesulitan jurusan. Ditambah lagi, kalau lu cermati, prospek kerja tiap jurusan tersebut spesifik banget dan wilayah kerjanya terbatas. Kalau kalian gimana? Apa kalian tertarik masuk ke jurusan-jurusan itu? Coba tulis di kolom komentar topik apa lagi yang menarik buat kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang kuliah di jurusan-jurusan tersebut. 5 jurusan sepi peminat. BTW guys, di video sebelumnya ada data yang kurang tepat. Sastra Rusia gak ada di UGM, tapi di UI dan UNPAD. Pendidikan teknik elektrovokasi juga adanya di UNY, bukan di UIN. Makasih banget ya buat yang udah koreksi. Selanjutnya, kita akan bahas jurusan lain yang juga sepi. 1. Teknologi hasil perikanan. Jurusan ini ada di UGM, dan menurut data tahun 2024 menjadi jurusan yang sepi banget peminatnya. Hanya sekitar 120-an pendaftar dan daya tampungnya 20-an kursi. Hal ini terjadi karena kesadaran dan minat masyarakat yang masih rendah soal bidang teknologi perikanan, dan juga kurangnya informasi mengenai peluang karir yang akan mereka dapat. Sebenarnya, peluang kerja mereka banyak kok. Misalnya bekerja di lembaga pemerintahan kayak Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Pendidikan, dan lembaga riset. Posisi di BUMN dan perusahaan swasta di sektor perikanan. Karir di bidang teknologi pangan, pengawasan mutu produk, penelitian, dan bahkan berwirausaha di bidang produk hasil perikanan dan pangan laut. 2. Peternakan PSDKU Pangandaran. Jurusan yang ada di UNPAD ini juga sedikit peminatnya. Hanya ada sekitar 80 orang yang mendaftar dan daya tampungnya 12-an kursi. Kalau gue jadi mahasiswa UNPAD juga kayaknya males sih. Soalnya jurusan ini jauh dari lokasi kampus utama. Mahasiswa juga gak terlalu ngerti sama potensi dan keunggulan program studi ini. Peluang kerja yang mereka dapat cukup banyak, misalnya di industri produksi peternakan, pakan ternak,
industri obat hewan, dan manajemen usaha peternakan. 3. Mikrobiologi pertanian. Jurusan di UGM yang punya sekitar 130-an peminat dan hanya memiliki daya tampung 11 kursi aja. Jurusan ini fokus pada mikroorganisme dalam pertanian, kayak bakteri dan jamur untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Peminat yang sedikit mungkin karena kurangnya pemahaman umum dan passion. Bidangnya juga sangat spesifik dan kurang dikenal sama siswa di luar sana. Tapi prospek kerja yang bisa lu dapat luas dan bervariasi, guys. Lu bisa jadi teknisi dan peneliti di bidang bioteknologi, pertanian, perikanan, pertambangan, kesehatan, dan bahkan kimia. Manajer pertanian dan peternakan, ahli biologi molekular dan sel, atau bahkan pegawai di kementerian, institusi pendidikan, dan perusahaan industri perkebunan dan pangan. 4. Teknik biomedis. Dari 300-an orang yang mendaftar, hanya 15 kursi saja yang bisa diduduki. Begitulah jurusan teknik biomedis di UI. Jurusan ini menggabungkan teknik dan ilmu kesehatan, berfokus pada pengembangan teknologi, medis, dan peralatan kesehatan. Salah satu alasan utama kenapa jurusan teknik biomedis masih sepi, karena jurusannya masih relatif baru. Jadi, belum sepopuler jurusan teknik lain. Banyak mahasiswa belum paham sama peluang dan manfaatnya. Daya tampung yang sedikit juga bikin mahasiswa pikir 5 kali sebelum mendaftar di jurusan ini. Lulusannya bisa punya pekerjaan yang cukup menjanjikan. Misalnya bekerja di perusahaan alat kesehatan dan teknologi medis, rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan untuk pengelolaan dan pemeliharaan alat medis, startup teknologi kesehatan, dan industri riset dan pengembangan di bidang biomedis dan kesehatan. 5. Ilmu filsafat. Jurusan yang kalau kita pikir lagi cukup khusus dan abstrak, dan membuat banyak orang yang nggak punya passion di jurusan ini balik badan. Karena siswa pasti memilih jurusan yang langsung berhubungan dengan karir yang mereka mau. Menurut data UI tahun 2024, ada sekitar 320-an peminat dan kursinya hanya 24 saja. Walau kurang populer, tapi banyak kok pekerjaan yang bisa dilakukan, misalnya berkarir di bidang pendidikan dan penelitian, konsultan filsafat dan etika, pengembangan konten kreatif, jurnalisme, media, NGO, dan lembaga sosial. Masih banyak banget jurusan sepi di berbagai universitas negeri maupun swasta. Kalau kalian tertarik buat tahu lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Mungkin aja kita bikinin part 3-nya ya. Sekali lagi makasih banget buat yang udah nge-fact check. Kalau kalian lihat ada data yang kurang tepat, langsung aja koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa. Lagi nyari jurusan kuliah, tapi nggak mau masuk jurusan sejuta umat? Coba lihat dulu 5 jurusan ini, kali aja ada jurusan niche yang cocok buat lo. Audio engineering. Buat lo yang suka musik, film, atau game, jurusan ini cocok banget. Seni audio banyak ngajarin lo cara produksi suara, akustik, mixing, mastering, sampai pembuatan sound effect. Beda sama kuliah jurusan lain yang seringnya duduk menghafal teori di kelas. Kuliah jurusan audio didominasi oleh praktik di studio kedap suara, ngotak-atik software DAW, merekam berbagai objek untuk dijadikan efek suara, hingga terlibat dalam proyek film atau game mahasiswa lain. Jadi, nggak perlu khawatir buat kalian yang males ngapalin. Prospeknya juga lagi bagus, bre. Lulusannya lagi banyak dicari sebagai sound designer untuk industri game yang lagi naik daun di Indonesia. Bisa juga sebagai audio post production untuk film, volley artist, sampai spesialis akustik untuk ruang konser dan bioskop. Selain itu, banyak juga yang sukses lewat jalur freelance internasional. Data Science. Jurusan ini secara umum berbeda dengan teknik informatika. Kalau informatika lo belajar coding secara universal, tapi kalau data science fokus pada seni membaca cerita di balik data menggunakan statistik dan logika. Buat lo yang suka coding tapi nggak mau masuk informatika, jurusan ini mungkin cocok buat lo. Di sini kalian belajar buat memprediksi tren masa depan. Praktiknya seru karena membedah data real, misalnya menganalisis algoritma FYP TikTok, memprediksi perilaku belanja customer di e-commerce, atau menganalisis data performa tim sepak bola. Jadi udah kayak detektif di era dunia digital. Prospek kerjanya sangat tinggi dan anti nganggur. Banyak perusahaan besar berbasis data yang masih membutuhkan lulusan dari jurusan ini. Ditambah lagi jurusannya yang relatif baru dan jurusannya belum sebanyak informatika. Jadi gajinya masih lumayan gede. Supply Chain Management. Jurusan ini beda sama manajemen biasa, guys. Soalnya di sini ilmunya spesifik tentang bagaimana sebuah barang dari mentah ke produk bisa jadi sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan efisien. Kuliah di SCM sangat dinamis dan strategis. Kalian belajar simulasi distribusi, manajemen pergudangan modern, sampai rute transportasi global. Praktiknya seringkali berupa kunjungan ke pelabuhan, bandara kargo, atau pusat distribusi raksasa. Lulus dari sini, kalian bisa bekerja di industri e-commerce, manufaktur, dan ekspedisi kelautan maupun udara di Indonesia. Setiap perusahaan yang jualan produk fisik pasti butuh ahli logistik biar biaya bisa ditekan. Jurusan ini belum ramai kayak manajemen biasa, tapi banyak dicari sama perusahaan multinasional. Animasi dan game design. Beda sama jurusan DKV yang oversaturated. Kalau jurusan animasi atau game design lebih fokus pada pembuatan aset bergerak, storytelling visual, dan mekanik permainan.
Kalau kalian pengen bikin animasi mirip sekilas puding, kok bisa atau tekotok juga bisa di sini guys. Tugas kuliah lu adalah membuat karakter bergerak, menyusun jalan cerita, bikin animasi 2D atau 3D sampai merancang level game biar lebih menantang. Pas ujian, kalian lebih sering memamerkan kaya atau mempresentasikan prototype game yang udah kalian buat sendiri. Beres kuliah, kalian bisa kerja di studio animasi lokal dan internasional. Proyek serial, film maupun iklan, industri game lokal juga masih sangat membutuhkan lulusan ini. Teknik biomedis. Buat kalian yang suka sama biologi dan teknologi, tapi malas masuk jurusan kedokteran yang full sama hafalan, mungkin jurusan ini bisa jadi alternatif. Di sini kalian belajar cara kerja teknologi canggih kayak MRI, kaki prostetik, alat pacu jantung, sampai teknologi sensor kesehatan. Kalian juga gak perlu khawatir sama kerjaan, banyak rumah sakit besar, laboratorium klinis, dan perusahaan multinasional yang membutuhkan teknisi dan application spesialis untuk alat-alat ini. Saingannya juga masih dikit bre, soalnya belum banyak universitas yang menyediakan jurusan ini. Gimana guys? Dari kelima jurusan tadi, mana yang bikin kalian tertarik? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang lagi galau cari jurusan kuliah.